Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan dulu ya, nama saya Pak Bimo. Saya akan mengajar lab praktikum perbankan selama 3 pertemuan atau selama 3 minggu ke depan. Nah, kita akan belajar tentang bank dan produk bank yang ditawarkan oleh bank itu sendiri. Nah, apa yang dipelajari selama 3 pertemuan ke depan? Ya, kita akan mengetahui produk-produk dari perbankan, misalnya tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Kemudian menghitung produk-produk perbankan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan menghitung kalau misalkan produk-produk perbankan, misalkan tabungan. Tabungan kan ada bunganya. Nah, kita itu menghitung bunganya itu berapa yang akan kita dapatkan selama sebulan. Contohnya seperti itu menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini saya membagi materi selama 3 minggu ke depan seperti ini. Minggu pertama kita akan membahas tentang produk-produk perbankan, yaitu giro dan tabungan. Kemudian minggu yang kedua kita akan membahas tentang produk perbankan juga, tetapi ini kita membahas tentang deposito. Kemudian minggu yang terakhir kita akan membahas tentang peminjaman bank dan perhitungannya. Ini contohnya misalkan kredit. Nah, kemudian kita akan mengetahui apa itu bank. Nah, bank itu kalau di sini dituliskan adalah lembaga intermediasi atau lembaga penghubung atau lembaga penengah antara nasabah yang kelebihan dana. Nah, nasabah yang kelebihan dana ini mempercayakan kelebihan uangnya untuk disimpan di bank agar mungkin uangnya aman, seperti itu. Nah, ada juga nasabah yang kekurangan dana. Kekurangan dana ini apa? Ya, nasabah-nasabah yang mengajukan kredit. Contohnya seperti itu. Serta melayani jasa-jasa keuangan lain seperti transfer, kemudian clearing, dan lain sebagainya. Bank juga menawarkan produk-produknya berupa simpanan dan pinjaman. Simpanan ini berupa giro, tabungan, dan deposito. Khususnya kalau tabungan itu, seperti yang sudah saya bilang tadi, tabungan itu akan berbunga. Bunga ini adalah tambahan atau timbal balik dari bank. Biasanya nilai nominalnya kecil per bulan, tetapi itu adalah sebagai timbal balik dari bank, imbalan dari bank, karena kita sudah mempercayakan uang kita, maksudnya uang kita itu untuk disimpan di bank mereka. Nah, di sini kita akan membahas tentang produk bank yang pertama, yaitu giro. Kalau di modulnya, di PDF-nya, giro itu adalah sebuah surat yang nilai nominalnya bisa kita cairkan di bank mana saja dan kapan saja. Tetapi di sini saya definisikan, saya artikan sebagai berupa surat perintah kepada bank untuk melaksanakan mutasi pembayaran pada rekening nasabah. Jadi di sini giro itu adalah surat perintah, yaitu yang berisi tentang nominal, kemudian rekening penerima ataupun rekening dari pemberi dari surat perintah itu tersendiri. Nah, di sini contoh dari giro adalah cek dan biliet. Kalau cek dan biliet ini mirip-mirip. Jadi dia itu cek dan biliet ini ya berupa surat perintah, surat perintah yang berisi tentang nominal, berapa nominalnya, nominal uang yang bisa kita dapatkan, nasabah dapatkan. Tetapi terdapat perbedaan antara cek dan biliet. Nah, ini ada di penarikannya, penarikan nominal uang yang kita terima. Nah, kalau cek itu bisa dicairkan dan bisa dipindah bukukan. Dipindah bukukan di sini berarti nominal tersebut bisa kita pindah bukukan dari suatu rekening ke rekening yang lain. Sementara biliet itu tidak bisa dicairkan, hanya bisa dipindah bukukan. Nah, di sini ada contoh cek dan biliet giro. Nah, di sini kita lihat nih. Nah, di sini adalah nominalnya, dan ini adalah
yang memberikan cek. Sama juga dengan yang ini. Yang ini adalah giro, ini contoh giro, ini nominalnya, dan ini adalah pemberi gironya, pemberi biletnya maksudnya. Ini cek dan ini bilet. Nah, seperti itu. Nah, kalau cek kan bisa dicairkan. Nah, kalau ini tidak bisa dicairkan, cuma bisa dipindah bukukan antara ini sebagai pemberi bilet dan ini ada tulisan untuk rekening nomor tujuan. Nah, ini nanti diisi nomor tujuan rekening penerima. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah tabungan. Tabungan ini adalah simpanan dengan syarat tertentu. Misalkan di BRI, BRI kan ada produk Britama dan Britama X. Kalau Britama X itu syarat setoran pertama itu misalkan 200.000 dan Britama itu setoran pertama itu 100.000. Nah, di sini simpanan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tertentunya ya seperti yang saya bilang tadi, itu adalah setoran pertama. Banyak produk-produk tabungan dari bank yang diperuntukkan untuk beberapa kelas masyarakat dengan syarat-syarat yang berbeda pula. Nah, kalau tabungan seperti yang sudah saya bilang juga sebelumnya, itu akan mendapatkan bunga. Bunga ini adalah ya timbal balik bank, karena kita telah mempercayakan uang kita untuk disimpan di tempatnya mereka, di banknya mereka. Nah, di sini perhitungan bunga itu ada 1 saldo harian, saldo terendah, dan rata-rata saldo harian. Di sini kita pindah ya ke modulnya, kita lihat modulnya. Untuk perhitungannya ya, perhitungan bunga tabungan. Di sini ada saldo harian. Metode ini dihitung berdasarkan saldo harian yang dimiliki nasabah. Bunga tabungan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Tuan Ahmad membuka rekening baru pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan setoran awal 5 juta rupiah. Selama bulan berjalan Oktober, Tuan Ahmad melakukan berbagai transaksi keuangan melalui rekening tabungannya sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa transaksi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 transaksi oleh Tuan Ahmad. Nah, di sini di bank yang Tuan Ahmad simpan, ini akan memberikan bunga 5% jika saldo harian di atas atau sama dengan 5 juta. Dan bunga 3% diberikan jika saldo harian di bawah 5 juta. Tentukan bunganya dengan metode perhitungan bunga saldo harian. Di sini kita akan membuka Microsoft Excel kita. Nah, di sini ini sudah kita ini aja ya, kita nah seperti ini juga kita seperti ini. Kita di PDF-nya kita gedein aja. Nah, cara yang pertama adalah input semua transaksi pada Microsoft Excel pada pos masing-masing seperti pada gambar. Kita ini aja ya, kita kita samakan saja. Kita samakan saja ya, kita persiskan saja jumlah hari dalam tahun. Itu di kolom B.
Bentar, ini kita merge cell dulu. Di mana ya? Bentar, ini kita gede dulu. Ini di merge cell. Ini jumlah hari dalam tahun. B tadi di B kita inikan dulu. Di B tadi adalah 365. Di kolom B1 di sini. B1 adalah 365. Nah, di sini di ini ya, ini A kan. Ini A4 di sini. Ini adalah kita tulis tanggal, kemudian debit, kemudian kredit, kemudian saldo harian. Ini kita gedein aja. Di sini tanggal Oktober ya, tanggal 1 sampai 30, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, ini sudah sampai 30. Kita tinggal memasukkan transaksi-transaksinya. Kita lihat transaksinya yang di atas. Contoh soalnya. Pada tanggal 1 Oktober, setoran awal 5 juta. Di sini setoran awal kalau ada uang masuk, saya tulis saja di sini ya. Kalau ada uang masuk di kredit. Di sini kalau ada uang keluar di debit. Nah, di sini ini saya apain aja biar kalian gampang. Nah, di sini Tuan Ahmad membuka rekening baru pada tanggal 1 Oktober dengan setoran awal 5 juta. Berarti kan ada uang masuk setoran ke bank, uang masuk ke bank 5 juta. Sini 5 juta juga. Nah, kemudian tanggal 2 penarikan tunai melalui ATM. Nah, di sini kan penarikan tunai. Jadi kan uang keluar dari rekening kita. Berarti di sini di debit tanggal 2 150.000. Nah, 150.000. Di sini kita kurangin aja. Caranya ya begini aja, sama dengan ini dikurangi dengan ini, sama dengan seperti ini. Nah, ini rumusnya. Kemudian tanggal 3 setoran ke bank, berarti uang masuk ke rekening kita, berarti di kredit 1250 000. Berarti ya tinggal ditambahkan saja, ini tambah ini 610. Nah, tanggal 4, 5, dan 6 itu tidak ada transaksi kan, berarti kita samakan saja.
Caranya ya tinggal di drag seperti ini. Kita klik kanan, kita tahan sampai seperti ini. Sampai tanggal 6. Nah, kemudian tanggal 7 transaksinya transfer keluar. Ya, berarti kan kalau ada uang keluar di debit. Berapa itu? 1 juta. Ya, tinggal dikurangkan saja. Ini kurang ini. Sama dengan segini, 5.100.000. Tanggal 8, 9, 10 juga tidak ada transaksi. Berarti ya tinggal kita klik kanan, kita tahan, kita drag sampai tanggal 10. Nah, seperti ini. Kemudian tanggal 11 ada tarik tunai. Tarik tunai ya berarti debit 2 juta rupiah. Berarti ya dikurangin saja. Ini kurang ini dengan segini. Ini sampai tanggal 16 ya, karena transaksi selanjutnya tanggal 17. Berarti ini di drag aja sampai tanggal 16. Nah, transfer masuk dari CV Rahayu berarti di kredit 1.200.000. Tinggal kita tambahkan sebesar segini. Ya, berarti tanggal 18 tidak ada transaksi, kita samakan. Nah, tanggal 19 setoran biliet giro. Setoran biliet giro ini adalah uang masuk kan. Setoran biliet giro ini adalah uang masuk. Berarti kita di kredit 3 juta. Berarti ya tinggal ditambahkan saja. Ini ditambah ini. Kemudian tanggal 25. Berarti tanggal 20 sampai 24 sama dengan saldo sebelumnya. Nah, tanggal 25 pembayaran cicilan, berarti uang keluar besar 2.500.000. Berarti tinggal dikurangkan, ini kurang ini sama dengan 4.800.000. Ini tanggal 30 Oktober transaksi selanjutnya. Nah, tanggal 29 samakan. Baru tanggal 30-nya kita biaya administrasi bank, uang keluar. Berarti di debit. Berarti di sini sama dengan ini kurang ini. Nah, berarti saldo akhirnya adalah 4.775. 4.775.000. Nah, di sini saya rekap ulang ya. Kalau ada uang masuk itu dikredit dan mengakibatkan saldo harian kita bertambah. Kalau ada uang keluar itu kita masuk di debit dan mengakibatkan saldo harian kita berkurang. Ini sudah ya, kita sudah menginput, dan langkah selanjutnya adalah nah di sini tambahkan kolom bunga. Kolom bunga nih, tambahkan kolom bunga. Berarti di sini bunga. Gunakan rumus fungsi if. Gunakan rumus fungsi if. Apabila saldo harian tabungan sama dengan atau lebih dari 5 juta, ini adalah dari soalnya. Soalnya itu adalah nih, bank akan memberikan bunga 5% jika saldo harian di atas atau sama dengan 5 juta dan bunga 3% diberikan jika saldo harian di bawah 5 juta. Nah, kalau di Excel nih, apabila saldo harian tabungan sama dengan atau lebih 5 juta, maka yang diberikan 5%. Jika kurang dari 5 juta, bunganya 3%. Nah, di Excel kita akan memasukkan rumus. Ada 2 rumusnya. Kalau yang ini mungkin bisa di versi Excel 2013 ke atas. Kalau yang saya punya ini adalah Excel 2010. Kalau Excel 2010
kita akan menggunakan rumus yang ini. Kalau saya di Excel 2010 saya memasukkan rumus ini, nggak bisa. Kita coba ya, kita rumus ini, pakai rumus ini. If sama dengan dulu. If kita buka kurung D5 itu adalah ini D5 ini D5 sama dengan atau lebih lebih besar atau sama dengan 5 juta, maka akan mendapatkan bunga sebesar 5%. If atau jika D5 ini kurang dari 5 juta, maka bunganya adalah 3%. Buka kurungnya 2. Kita lihat. Nah, tidak bisa. Maka kita akan menggunakan rumus yang kedua, sama dengan if ini D5 ini ini lebih besar atau sama dengan 5 juta, koma, tanda petik 5%, tanda petik lagi, koma, tanda petik 3%, tanda petik, kemudian tutup kurung. Nah, di sini yang ini interpretasinya sama, pembacaan pembacaan rumusnya itu sama. Kalau ini ya, if D5 kita kan ini D5 kita ini lebih besar atau sama dengan 5 juta, maka mendapatkan bunga 5%. Dan jika D5 kita ini lebih kecil daripada 5 juta, maka mendapatkan 3%. Nah, kalau yang kedua sama juga, if D5 lebih besar atau sama dengan 5 juta, maka mendapatkan 5%. Koma ini adalah ya sebaliknya, jika di bawah 5 juta maka mendapatkan 3%. Nah, kita coba di sini. Nah, sini sudah ketemu 5%. Yang selanjutnya bagaimana? Ya, kita tinggal drag aja. Kita tinggal drag. Nah, ini sama ya. Tinggal kita drag seperti ini. Untuk yang ini, pencet klik kanan, tahan, terus kita scroll ke bawah seperti ini sampai tanggal 30. Nah, sudah otomatis. Sudah. Kemudian selanjutnya adalah menentukan bunga harian. Step keempat, saldo harian kali bunga kali 1365. Nah, di sini bunga harian rumusnya adalah yang step keempat. Nah, ini D sama dengan buka kurung D5 ini dikali atau tanda bintang di Excel E5 adalah ini bunganya, buka kurung dibagikan S dolar B S dolar juga 1. Nah, S dolar yang ini S dolar B S dolar 1 ini adalah 1/365. Kalau 365 saja ya kita tinggal B1 aja. Nah, kalau 1/365 itu kalau di Excel kita tulis dolar B dolar 1. Nah, seperti itu. Kita tinggal enterkan saja. Nah, di sini kita tinggal drag, klik kanan, tahan sampai tanggal 30.
Nah, di sini koma-koma ya. Agar komanya hilang, kita tinggal, ini kan sudah diblok ya, dari tanggal 1 ke tanggal 30. Nah, di sini tinggal kita ini ya, kita gedein dulu ya ini. Nah, di sini agar komanya hilang, kita tinggal ini, pencet ini, decrease desimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sudah, ini kita kecilkan lagi ya. Nah, ini sudah menjadi komanya hilang. Nah, kita sudah menghitung bunga hariannya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, selanjutnya adalah, ini draftnya kita sudah ya. Selanjutnya adalah kita menghitung total tabungan untuk bulan Oktober. Total tabungannya berarti di sini, kalau total tabungan, total bunga tabungan ya, maaf. Total bunga tabungan untuk bulan Oktober dari tanggal 1 sampai tanggal 30 adalah di sini saja kita. Di sini kita tulis total. Nah, rumus Excelnya adalah sama dengan sum, buka kurung, ini dari tanggal 1 hariannya sampai tanggal 30, kita drag. Nah, sama dengan ini F5 sampai F34, jadi sama dengan tutup kurung, sama dengan segini, 17.821. Berarti hasil akhir dari rumus sum untuk jumlah bunga tabungan yang akan diberikan kepada nasabah pada bulan Oktober yaitu sebesar Rp17.821. Nah, itu untuk saldo harian, metode saldo harian. Bagaimana dengan saldo terendah? Nah, kita lihat di sini di modulnya. Modulnya seperti ini. Ini rumusnya ya. Nah, kalau di Excel, kita langsung ke Excelnya aja. Saldo terendah. Masukkan semua informasi yang ada di soal seperti gambar di bawah. Ini kita lihat gambarnya. Seperti yang ada di soal, berarti ini tanggal debit, kredit sama saldo harian itu sama. Nah, kita ubah ya, yaitu yang ini bunga, yang ini bunga, jumlah hari tahun. Nah, kita di sheet 2 aja ya di sini. Nah, di sheet 2 kita kopas ini sampai saldo hariannya saja. Dari tanggal ini sampai saldo hariannya saja. Kita kopas. Copy. Kemudian di sini kita kopikan ke sini, ke persis saja seperti modul ya, di A6. Di A6 seperti ini. Nah, kita ini kan. Nah, sudah. Kemudian di sini B1-nya kita bunga, tulis bunga. Kemudian jumlah hari, ini jumlah hari per bulan ya, jumlah hari per bulan kita tambahkan saja jumlah hari per bulan. Kemudian ini jumlah hari per tahun. Nah, di sini bunganya, kalau saldo terkecil, kita lihat saldo terkecilnya kan di sini. Kita lihat di sini, di saldo hariannya terkecil. Yang terkecilnya berapa? 3.100.000. Nah, di sini di soal dibilang kalau dia di bawah 5 juta kan mendapatkan bunga 3%. Jadi otomatis di sini adalah bunganya 3%. Nah, kemudian jumlah hari per bulan adalah 30. Jumlah hari per tahun 365. Nah, di sini
Kita kecilkan dulu. Yang step perhitungan saldo terendah, kita mempunyai saldo terendah sebesar 3.100.000. Nah, untuk menghitung bunga tabungan seperti rumus seperti ini. D17 itu adalah ya ini 3.100.000. D17 adalah ini. D17 dikali atau tanda bintang dikali dolar C dolar 1. Ingat, kalau dolar C dolar 1, kita ini aja ya, dolar C dolar 1. Nah, kalau dolar C dolar 1 ini adalah, kalau dolar itu mendadakan 1 per berapa. Nah, di sini C berarti 1/3%. Kan rumusnya seperti ini, 1/I. Nih, I-nya adalah suku bunga per tahun, atau ini per tahunnya 3%. Nah, berarti kan 1/I, 1/3%. Berarti yang I-nya adalah suku bunganya adalah C1. Ini C1 3%, berarti dolar C dolar 1. Nah, kita balik lagi ke rumusnya nih. Dikalikan dikali buka kurung C2 C3. Ya, ini 30 dibagi C3 tutup kurung sama dengan ya segini. Berarti saldo terendah untuk bunga tabungan bulan Oktober yaitu sebesar, maksudnya bunga yang didapatkan untuk saldo terendah di bulan Oktober sebesar 7.643,836. Nah, itu metode yang kedua, saldo terendah. Nih, ada yang ketiga, saldo rata-rata harian. Rumusnya seperti ini, SRH atau saldo rata-rata harian dikalikan I kali T per 365. Di sini pertama-tama kita akan mencari saldo rata-rata hariannya. Nah, kita buka Excel-nya, yang Excel, kita balik ke Excel, kita di sheet 3 aja. Kita masuk ke tutorialnya nih, input dan masukkan semua informasi dalam soal seperti gambar di bawah. Ini kita ini kan berarti sama ya, seperti ini. Oh enggak, ini berarti BC nya sama, cuma di sini dikosongkan ya, ininya kosong. Kemudian ini mulai dari 5A ya, kolom 5A. Berarti ini kita kopas. Ini data sampai ininya, data ini yang saya kopikan, ini kita masukkan lagi. Nah, ini dimulai dari A5. Nah, dipastekan di A5, di kolom A5. Nah, seperti ini sudah. Nah, selanjutnya kita akan nilai rata-rata, kan menghitung nilai rata-rata dari saldo harian bulan Oktober. Bagaimana caranya? Ya, kita tulis seperti di sini saja, seperti ini. Di bawahnya pas di sini aja. Ini di sini kita tulis rata-rata. Nah, rumusnya adalah sama dengan nih, rumusnya adalah ini, untuk mencari rata-rata sama dengan average dari tanggal 1, dari ini tanggal 1 sampai tanggal
30. Nah, buka kurung, tutup kurung sama dengan, nah seperti ini. Rata-rata bulan Oktober adalah sama dengan 5.147.500. Rata-rata saldo harian bulan Oktober. Nih, nomor 4. Kita jawab 5.147.500 ya. Nah, ya 500. Kemudian nomor 5, penentuan jumlah bunga tabungan yang akan diberikan bank ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, di sini ini adalah 3% ya. Kita lihat di modulnya 3%. Nih ya, 3% ya. Kalau kalian kelihatan nih 3%. 3%. Ini salah, modulnya salah. Nah, kan rata-ratanya adalah di atas 5 juta. Kita lihat soalnya tadi, kalau di atas 5 juta mendapatkan bunga 5%. Kalau dia di bawah 5 juta baru 3%. Nah, di sini rata-ratanya adalah di atas 5 juta. Berarti kita balik ke yang ini, bunga ini yang kita kosongin tadi. Berarti kita isi 5%. Nah, kemudian kita carilah bunga rata-rata saldo harian. Caranya bagaimana? Ya ini. Berarti bunga rata-rata saldo harian sama dengan, di mana ya? Sini aja deh. Sama dengan buka kurung D36. D36 itu adalah ya ini rata-ratanya, sama dengan D36 dikalikan C1. C1 apa? C1. Nah, C1 adalah bunganya yang sudah kita ganti menjadi 5%, karena rata-rata dari saldo hariannya adalah di atas 5 juta. Nah, dikalikan buka kurung C2 dibagi 365. Ya, dibagi ini aja udah. C3 kan 365. Nah, buka kurung, tutup kurung, sorry, sama dengan seperti ini. Berarti yang didapatkan nasabah tadi siapa namanya, lupa saya, untuk metode rata-rata saldo harian, maka dia akan mendapatkan bunga sebesar Rp21.154. Nah, ini kok bulan November, bulan Oktober, ini salah juga, Oktober ini. Sudah. Nah, itu tadi adalah penjelasan 3 metode penentuan bunga, perhitungan bunga. Nah, di sini ada soal latihan ya. Tapi ini bukan tugas, tidak usah dikumpulkan ya. Kalian bisa latihan sendiri. Nah, ini ada transaksi 5 transaksi, lebih sedikit dari yang tadi. Bisalah. Karena kan sudah ada tutorialnya. Yang saya jelaskan, dan ada ininya, modulnya juga nanti saya share. Ya, sekian ya pembelajaran kita kali ini tentang giro dan perhitungan bunga tabungan. Minggu depan kita akan belajar tentang deposito dan perhitungan deposito, khususnya deposito berjangka namanya. Nah, kalau kalian ada yang kurang paham, bisa ditanyakan japri saya, WA bisa. Dan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.